Saya dulu ya, nanti bisa dikat itu. Saya lupa. Kualitas pejabat ya, khususnya pejabat terkait yang mengurusi tentang lingkungan itu, apakah memang benar-benar mumpuni dan berkualitas membicarakan Malang? Satu nih. Apa guna ilmu tinggi-tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau kamu bungkam melulu, manakala makan bergizi gratis menjadi makan beracun gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian di channel Bongkar Pasang Project. Oke ya, kembali lagi dengan kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyapa dulu teman-teman ini. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore lah ya, tergantung teman-teman suasana batin ini kan dari teman-teman sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita kedatangan tokoh ya, tokoh nasional ini. Ya, Oke. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan kawan lama saya, Mas Alam. Beliau adalah salah satu penggiat atau pemerhati dari isu-isu lingkungan. Oke, Mas, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, coba ke kamera dulu biar kelihatan ini kan wajah-wajah aura kegantengannya. Betul, ini kan anak-anak Medan ini harus memang harus sering-sering muncul di layar kaca agar bisa memberikan semacam stimulus ke anak-anak muda, termasuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi, kali ciliwung mungkin. Dan dalam berbagai halnya. Utamanya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah tentang ekologi ya. Lingkungan, kemudian ditambah dengan isu keberlanjutan yang sering digaungkan atau sering kita dengar SDGs lah ya, sustainable, terkait program-program atau pembangunan yang ada. Kira-kira ini kan banyak teman-teman yang sering dicikoki ya di berbagai media persoalan ekologi, lingkungan, kemudian masalah pembangunan. Nah, kemudian banyak teman-teman juga nanya, kira-kira isu lingkungan, isu pembangunan, isu keberlanjutan itu bahas tentang apa sih sebenarnya? Kalau bisa disederhanakan kira-kira. Ya, yang pertama kan kita harus sampaikan selamat datang ya untuk kawan-kawan mahasiswa baru dari seluruh penjuru kota tentunya, di mana Malang ini lagi-lagi kedatangan banyak orang. Ya, anak muda lah ya. Anak muda dengan semangat, dengan cita-cita tentunya tuh. Nah, selamat datang itu juga sebenarnya memberikan satu pertanyaan besar ya. Apakah Malang itu siap kemudian menerima kawan-kawan mahasiswa baru ini dari perspektif lingkungan? Oke. Nah, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kelanjutan, tentu saja kita harus bahas tentang sejarah Malang. Kalau kita bicara sejarah, di abad ke-9, ya, betul. Malang ini penuh dengan hutan belantara. Indah sekali. Jadi zaman-zaman kerajaan dulu bahkan, Malang ini ditempatkan memang untuk cuman dua hal. Ya, untuk merajut ya, kedekatan manusia dengan alam, lingkungannya. Yang kedua, untuk kepentingan spiritual. Betul. Ini yang kemudian harus kita cekokin terus ke teman-teman aktivis, ya, khususnya mahasiswa baru hari ini. Nah, itu yang menjadi konsen kita pertama, itu sejarah. Nah, hingga hari ini, kalau kita lihat, Malang itu ada di posisi yang ironi dalam perspektif lingkungan. Ya, tentu saja. Kalau kita pakai angle ekonomi, sebenarnya bicara lingkungan itu kan tentang kualitasnya. Nah, kualitas ini didasari oleh bertambahnya populasi, pengunjung urbanisasi, tingkat urbanisasi yang kemudian selalu bertambah setiap tahun ya. Ini konteksnya kalau di kota ya, Mas? Kalau di kota. Ya. Kalau di kota. Sebenarnya tidak hanya di kota, tapi juga Malang Raya. Oh ya. Ini urbanisasi kan meningkat terus tahun per tahun. Tahun ini kita ketahui ada puluhan ribu mahasiswa baru yang datang. Yang masuk lah ya. Yang masuk.
Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Bagaimana dampak dan kemudian bagaimana adaptasi lingkungan pada urbanisasi ini. Nah, di situ yang menarik kita bahas sebenarnya. Oke. Kemudian ya nanti ini soal proses pembangunan, pengaruh pada lingkungan dan apa namanya. Ini kan ada narasi baru ya, narasi global sebenarnya soal SDGs ini, keberlanjutan dan lain-lain. Cuman kalau boleh saya mengulik, Mas Alam, kita agak sedikit bergeser ya, bergeser. Pembahasan ini kita arahkan pada bagaimana proses lingkungan hidup yang ada di desa. Nah ini kan teman-teman ini banyak yang merantau, menjadi perantau di Malang belajar, nanti pulang dan kembali ke tempatnya masing-masing yang notabene memang rata-rata kita ini kan anak desa gitu loh, yang tumbuh besar di sana, makan minum di sana. Kemudian kita bicara data, 60% lebih dari 60% maksud saya, Indonesia ini adalah pedesaan. Artinya kita bicara desa, kita bicara Indonesia. Nah, masalahnya dalam proses pembangunan bangsa ini, desa sering dikesampingkan. Padahal Bung Hatta bilang apa? Dengan menyalakan lilin desa itu, kita akan bisa menyalakan Indonesia ke depan. Nah, kira-kira, Mas Alam ini melihat bagaimana dinamika kehidupan kemudian dunia ekologis yang ada di desa-desa, desanya Mas, kemudian kita ini kan anak-anak desa, kira-kira. Kalau dilihat maksudnya di desa di Malang gitu atau di desa tempat kita tinggal? Di tempat kita tinggal gitu. Ya tentu saja ya. Kalau saya sendiri itu kan dari Sumatera. Sumatera. Ini kalau dilihat di sana itu termasuk yang juga sangat sangat sulit untuk kemudian dibandingkan atau dicari relasinya itu bagaimana pedesaan di daerah Pulau Jawa ini. Jauh sekali. Beda-beda ya. Beda sekali. Apa yang menjadi pembeda kira-kira, Mas? Ya semacam lebih besarnya itu aksesibilitas itu, itu. Aksesibilitas itu yang kemudian sangat berbeda kita di sana itu. Kayak di Jawa kan secara lanskap pesawahan, pegunungan itu indah sekali. Ya, sedangkan kita di sana, apalagi kayak di Tapanuli Selatan itu jauh dari kata itu sebenarnya kita harus beradaptasi. Makanya kayak sumber pendapatan utama itu ya memang di bidang pertanian, tapi pada hari ini tuh kayaknya dominan sawit lah. Ya. Ya, kita ketahui kalau sawit ini juga kan sebenarnya menjadi pertanyaan besar juga untuk lingkungan ini. Perharinya dia menyerap 8 liter per hari, itu bayangkan. Jadi gimana serapan air, bagaimana kondisi unsur hara dalam tanah itu. Itu yang jadi satu keresahan juga. Menjadi problematika ekologis juga ya, saya. Setidaknya bagi kajian-kajian pertanian itu jadi masalah. Jadi masalah. Oke. Nah, teman-teman, persoalan ekologis ini penting untuk kita bahas karena semisal nanti ada pemanasan, ada daya serap air yang tidak memadai dan berbagai hal lainnya. Ketika ada bencana, alam berbicara. Itu tidak hanya menimpa 1-2 golongan, apapun golonganmu, ketika alam sudah marah, itu kan kena pada kita semua, kan begitu, Mas. Benar sekali ya apa yang telah dibahas tadi. Nah, kemudian kira-kira tantangan dari proses pertumbuhan, pembangunan di desa-desa ini perihal lingkungan ya, yang berkelanjutan itu apa kira-kira? Menurut saya, ini tentu kalau bicara lingkungan itu titik beratnya tetap pada SDM, kualitas sumber daya manusianya. Ya, kualitas manusianya. Itu tidak bisa kita pinggirkan, itu hal utama yang paling penting kalau bicara lingkungan. Makanya kalau mau bicara ekologis itu pastikan dulu sumber daya manusia kita itu siap nggak untuk berbicara ekologis. Apalagi memang di Indonesia, ya. Mungkin kalau di Indonesia itu daerah Jawa tentunya itu memang punya pandangan yang lebih visioner menurut saya. Ya. Itu karena di ini pusat ya, semacam pusat kan ya. Iya. Sentral dia sifatnya. Sentral peradaban ya sejauh ini. Betul sekali. Tantangan kita ke depan itu besar kali sebenarnya. Apalagi meningkatnya populasi, urbanisasi, juga itu bonus demografi. Nah, bonus demografi kalau kemudian tidak disesuaikan dengan kualitas manusianya, itu juga menjadi polemik nantinya. Ini kan, coba ya. Kita gini aja deh, enaknya itu bicara tentang Malang lah ya.
Kita yang datang itu memberi perspektif tentang kota yang kita singgahi hari ini, dan kita menetap sekarang di Malang itu. Malang itu per tahunnya itu datangnya mahasiswa itu puluhan ribu. Iya, benar. Puluhan ribu. Bayangkan ya, puluhan ribu itu yang datang manusia. Sebenarnya tidak hanya manusianya, tapi dia juga membawa kendaraan. Ya, kendaraan. Selain kendaraan itu juga dia membawa budaya, pola hidup. Ya. Ini menjadi satu kajian yang mesti didalami, diseriusin gitu ya. Bicara urbanisasi saja, kemudian kendaraan yang datang, budaya yang kemudian bercampur, itu bisa loh kalau bahasa saya itu masuk pada tekanan ekologis kalau bahasa saya. Apa itu tekanan ekologis itu? Ya, berkumpulnya dari semua kota mahasiswa baru tentunya di Malang ini itu menimbulkan banyak sebenarnya masalah-masalah yang harus kita diskusikan secara mendalam. Contoh-contoh apa kira-kira problem yang ini? Oke ya, dari puluhan ribu itu. Produksi misalnya, bicara produksi, sampah, bicara sampah yang paling dasar. Sekarang kalau kita bicara dengan data, per hari itu kita mengkonsumsi 780-an ton sampah. Kurang lebih kisaran di situ ya? Kurang lebih di situ, 780-an. Di Malang itu? Di Malang per hari. Nah, kalau kita kerucutkan lagi, per orang itu dia mengkonsumsi sampah 0,60-an sampah itu ya di setiap kita secara pribadi. Akhirnya apa? Kalau candaan kita itu kan seakan-akan kita cuma makan nasi gitu kan. Itu enak saja kan kita makan nasi memproduksi, keluarnya itu kan jadi kotoran. Kalau sampah ini ya kan ada yang namanya juga sampah plastik organik, itu kemana? Siapa yang mengurus itu? Iya. Akhirnya kan sampah itu dibuang ke TPS, SPS. Akhirnya nanti juga di TPA tuh, di Cupit Urang itu kan. TPS itu apa Mas? Biar teman-teman dan kita semuanya tahu. Tempat pembuangan sementara. Tentu saja saya kira teman-teman lebih tahu lah ya. Tapi kan TPA kita kan itu senang di Cupit Urang itu. Pertanyaan mendasar ya, per hari ini mampu nggak kita itu mengelola kemudian sampah itu di sana, dan kemudian bagaimana TPA itu mampu nggak kemudian meredus atau kemudian kemana sampah itu semuanya itu per hari dapat nggak diselesaikan? Kan itu pertanyaan tuh. Sejauh ini belum teratasi. Belum. Memang ada pengendalian sampah kayak sampah yang organik itu dibuat lah ya. Atau per 2 hari kemarin itu DLH itu buat acara di hotel saya lupa nama hotelnya itu, tentang Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang ya? Hidup membuat acara tentang pengelolaan sampah organik ya. Jadi sampah itu nanti dijadikan pupuk gitu-gitu. Jadi mereka dikasih alat di hotel itu. Itu gitu yang menjadikan salah satu upaya-upaya lain lah ya yang dilakukan. Kalau semisal dari ini kita agak mengerucut lah ya, bicara tentang Malang ini kan, mumpung ada banyak mahasiswa baru yang datang, kemudian mahasiswa yang lama pun belum pulang ini Mas. Ini kan jadi tantangan dan tanggung jawab kita semua. Betul. Kalau teman-teman stay di Malang sejauh ini kan begitu. Nah, kira-kira dari segi regulasi, perda dan lain-lain itu memang sudah ada upaya belum untuk mengatasi persoalan sampah, kemudian persoalan ekologis ini kan banjir dan semacamnya. Malang dataran tinggi loh kok, banjirnya kan minta ampun. Betul. Nah, kita mulai dari penanganan sampah, mulai dari menarik regulasi. Sekali. Itu gimana kira-kira kalau di Kota Malang, Mas? Menarik tadi bahasa Mas di awal tadi itu menarik sekali. Datang puluhan ribu. Memang kan kalau logika sederhana kita kan setiap tahunnya mengalami ini perputaran sirkulasi ya. Ada yang datang, ada yang pulang. In out. Iya. Tapi memang faktanya yang datang banyak, yang keluar per tahunnya itu lebih sedikit. Iya. Banyak orang yang memilih menetap gitu. Atau kayak kuliah dia ya makin molor kuliahnya kan ada stay di Malang. Hal begitu. Nah, masalah pertanyaan yang tadi itu lagi-lagi bicara sampah ini kan bukan masalah Malang saja kan. Bahkan sebenarnya memang Malang itu sudah dijadikan percontohan di kota-kota lain, Mas. Sudah. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kita itu kan lagi-lagi upaya menyelesaikan persoalan sampah ya itu kata kuncinya cuma satu, SDM-nya itu, kualitas SDM-nya.
Nah, apa kemudian masalahnya? Ini masalah sampah ini besar sekali sebenarnya, Mas. Jadi kalau kita tidak mampu kemudian mengelola sampah itu dan kemudian daya tampung di supit orang itu tidak diformulasikan lebih bagus, dicari solusi yang lebih bagus, itu akan begitu mengendap saja. Akhirnya menjadi penyakit itu yang di supit orang ini untuk daerah sekitar. Iya. Itu mempengaruhi. Nah, apa dampaknya pada lingkungan? IKLH, indeks kualitas lingkungan hidupnya yang bermasalah. Masalah sampah saja itu dapat kemana-mana, Mas. Kayak sampah itu bisa dibuang lagi nanti ke sungai-sungai. Contohnya kemana? Sungai yang sumber berantas. Dulu itu kan sumber berantas ini kan harus dijadikan sungai untuk nyuci, mandi bahkan orang-orang warga sekitar itu. Sekarang sudah agak tercemar. Banyak juga ternyata orang yang buang sampah di situ tuh. Kita bisa lihatlah di beberapa titik tentunya ya. Itu menjadi masalah. Nah, dan kemudian tadi bahasanya itu banjir. Apalagi tahu nggak Mas yang akhir-akhir ini penebangan pohon di Suhat tahu untuk ini kan pembangunan sudah drainase. Kita masuk ke agak regulasi dikit nih. Ini maksud saya itu regulasi. Coba ya, banyak sekali kan aktor-aktor intelektual ya, di Malang, di kota Malang, dan ini kota pendidikan. Apakah cuman itu satu-satunya cara untuk kemudian mengatasi masalah banjir itu di Suhat itu ya? Iya, bayangin berapa pohon yang dipotong itu, Mas. Coba sekitar 20-an lebih, yang awalnya itu bahkan 100-an kan. Cuman kita banyak yang menolak, melakukan penolakan, aktivis-aktivis lingkungan, bahkan aktivis mahasiswa itu kan melakukan penolakan ya, perlawanan. Akhirnya sekarang cuma 20 ya. Tapi 20 saja itu mahal banget loh. Bayangkan umurnya pohon itu berapa aja? Berapa ya? Tidak. Pohon yang tumbuh di Suhat itu lebih lama umurnya daripada kita ini. Bahkan mungkin orang tua kita. Bisa jadi umurnya pohon di Suhat itu setara dengan nenek kita. Sekarang kita pakai pendekatan langsung menebang hanya karena pembangunan drainase itu kan. Ini misalnya ada loh cara-cara lain itu, tapi kenapa memilih itu? Itu yang saya sayangkan dari regulasi dan lain-lain itu. Iya. Ini harus menjadi kesadaran kolektif yang harus kita bangun ya. Terkait pola hidup dan lain-lain. Sangat menarik tentunya. Kan ini pembahasan yang unik sebenarnya, Mas. Jarang dibahas, tetapi ini sangat urgent sekali gitu. Lebih-lebih kita yang stay ini di kota-kota orang kan. Kita jadi pendatang, tamu, kemudian tidak tahu membawa diri, pola hidup, kemudian hanya masa datang ke Malang, datang ke Bandung, datang ke Jakarta, datang ke Jogja hanya menyumbang sampah. Betul. Katanya sebagai agen peradaban dan lain-lain. Ini kan agen sampah, repot juga ini. Oke, kemudian kalau Mas Alam melihat kira-kira kurikulum pendidikan kita, baik tingkat SMA, kemudian sampai dengan tingkat institusi tertinggi di perkuliahan, sudah ada nggak upaya dari pemerintah dalam hal ini untuk merancang ulang pendidikan yang lebih ekologis sejauh ini kira-kira? Itu sebenarnya betul sekali ya. Bicara Malang itu tidak bisa dipisahkan sama persoalan ekologis tentunya. Makanya sebenarnya kalau kebijakannya belum yang paten gitu, kebijakan dari sekolah dasar hingga kemudian di tingkat kuliah bahkan itu enggak ada itu. Seharusnya kalau kita melihat kondisi Malang hari ini yang sudah mulai panas kalau siang hari, malam itu yang biasanya dulu dingin sekali sekarang kan udah sangat berkurang, malah panas kan. Mudah cara menganalisisnya, Mas. Lihat aja di rumah-rumah sekarang banyak AC toh. Dulu enggak perlu AC kita. Udah dingin soalnya kan. Satu cara kedua melihatnya, coba lihat. Tembok ini masih dekat loh. Apa berbeda melihat lingkungan itu yang dingin atau tidak? Lihat dari atapnya. Kalau atapnya dekat begini, ya itu berarti memang secara geografis Malang itu dingin. Nah sekarang itu udah mulai tinggi atapnya. Ada space yang di ini ya. Kan tekanan toh, semakin sempit tekanan ruang itu tutup ya. Kan ini kan makin panas ya. Kemudian menimbulkan kehangatan kan gitu. Mudah menganalisisnya. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga sebenarnya kita mau mendorong ya. Ada diskusi atau kita perlu bahkan konsorsium ya. Untuk membuat satu kebijakan
yang memang dia berpihak pada lingkungan. Ya khususnya di itu, di baik dari sekolah dasar hingga perkuliahan. Oh, Kayak di kuliah misalnya, itu harus menjadi mata kuliah wajib. harusnya ya. Harusnya. Iya tuh kalau kita bicara Malang Iya, hari iya, ini. iya. Malang ini terdampak tekanan ekologis, Mas. Bahaya Hmm. sekali kalau kita tidak berpihak ke lingkungan itu. Bahaya sekali. Oh. Ini belum ada memang. Nah, ini makanya harus kita diskusikan gimana ya. Dari sekolah dasar itu udah dicekokin itu apa namanya advokasi tentang lingkungan, ya. Bagaimana melihat lingkungan. Setidak-tidaknya buang sampah deh sekarang lah. Apakah sampah itu sudah bersih di Malang? Itu coba kita main-main ke Suhat gitu ya, atau kemudian ke apa namanya itu ke daerah Matos itu ya. Banyak sampah. Coba ya kiri kanan. Oh. Artinya secara personal mental kita belum tertata persoalan itu. Belum, dan itu Ditambah diperkuat. diperkuat dengan kebijakan yang tidak tidak pro. Sangat menarik sekali ya sebenarnya pembahasan yang sudah disampaikan tadi sama Salam. Kalau boleh mengulik lebih dalam, kira-kira kalau situasi ekologi ini ya dibiarkan terus sedemikian rupa adanya, apa yang akan sekiranya akan terjadi nih, yang akan menimpa kita semua ya. Tak peduli apapun golonganmu, Muhammadiyah, NU, PDI, PKB, Gerindra, kalau sudah bencana itu datang, dia tidak bertanya kamu dari partai apa, akan menimpa kita semua kan begitu. Nah, kira-kira bagaimana kira Mas? Yang terjadi seringkali memang bicara lingkungan itu pendekatannya bukan pendekatan antisipasi, dia lebih kemudian mengobati ya. Jadi merespon kejadian. Reaksioner ya? Reaksioner. Oke. Apa? Kenapa? Kapan terjadinya reaksioner itu? Kapan kita menjadi reaksioner? Ya ketika kita tidak melakukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang tidak berpihak pada lingkungan. Ini sudah mulai terjadi di Malang. Oh, ya. Yeah. Malang Raya, Kabupaten, Batu, bahkan Malang Kota. Malang Kota ya. Banjir, pohon tumbang di mana-mana, dan lain-lain. Terlihat dong. Makanya bicara lingkungan di Malang itu yang pertama, kualitas pejabat ya, khususnya pejabat terkait yang mengurusi tentang lingkungan itu, apakah memang benar-benar mumpuni dan berkualitas membicarakan Malang? Dinas-dinas ini ya? Oh, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Tentu saja. Perlu dipertanyakan ya, ekspertisnya ya. Betul. Oh, jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan di situ. Masuk akal. Sehingga regulasi yang dihasilkan tidak berkualitas. Jangan-jangan, makanya perlu diawasi dan dikoreksi nih teman-teman. Oke, ya lanjut Mas. Bahayanya kalau begitu kan apa ya sebenarnya? Orang yang tidak mengerti akhirnya tidak mampu menguraikan masalah. Betul. Kalau sudah tidak mampu menguraikan masalah, artinya solusi yang diberi itu tidak relevan sama persoalan yang kita alami. Iya betul, orang sakit perut dikasih bodrek. Saya mau tanya ke sorry, saya nggak ini ya, bukan BA-nya bodrek.